Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, semua bahagia karena Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niatnya belajar cuma menunggu kan hitung pahala ya kan. Jadi kan bahagia juga kan itu. Coba kalau nunggu nggak dihitung kan susah. Udah datang dari awal, nggak ada pengajian, nggak dihitung apa-apa, itu kan mungkin pada demo ya mungkin ya, pada protes. Tapi lah Tuhannya pemurah ya kan, pengasih dan penyayang gitu. Ya. Saya juga nanti maunya berangkat gitu, mau berangkat malah ada urusan lagi, malah lama urusannya. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita kemarin sampai pada pembahasan ma'rifatun nabi ya. Ma'rifatu dinil Islam ya. Kemarin sampai pada ma'rifatun nabi sudah, terus ma'rifatu dinil Islam ya. Ma'rifatu dinil Islam ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, telah selesai kemarin secara umum maupun secara khusus ya. Sekarang bil adilah ya. Yuk dibaca ya bil adilah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Al-awwal qawluhu bil adillati jami'u dalilin wa huwa ma yurshidu ila al-matlubi. Wal adillatu ala ma'rifati dhalika sam'iyatun wa aqliyatun. Fas-sam'iyatu ma thabata bil wahyi wa huwa al-kitabu was sunnatu. Wal aqliyatu ma thabata bin nadari wat ta'ammuli. Wa qad akthara Allah azza wa jalla min dhikri hadan nawi fi kitabihi. Fakam min ayatin qala Allahu fiha wa min ayatihi kada wa kada. Wa hakada yakunu siyaqal adillatil aqliyatid dalati ala Allah ta'ala. Yang pertama, perkataan beliau bil adillah, seluruh dalil, yaitu jamak itu artinya jam'u dalilin itu sebetulnya ya. Jamak dalil. Itu bukan jami'u ya, tapi jam'u ya. Jadi al-adillah jam'u dalilin gitu maksudnya. Ya. Bil adillah jamak dalil, yaitu apa yang menunjukkan kepada yang dicari. Dan adillah untuk mengetahui tersebut sam'iyah dan akliyah. Adapun sam'iyah apa yang tetap dengan wahyu dan yaitu Alkitab dan Sunnah. Adapun akliyah apa yang tetap dengan nadar, penglihatan, dan ta'amul, perenungan. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah banyak menyebutkan jenis ini di dalam kitabnya. Maka betapa banyak dari ayat yang mana Allah berfirman terhadapnya, dan ayat-ayat ini dan itu. Dan inilah yang menjadi konteks dalil-dalil akliyah yang menunjukkan atas Allah Ta'ala. Ya. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam kewajiban yang pertama
dari 4 kewajiban yang setiap orang wajib untuk mengetahuinya. Dan bahwasanya kewajiban yang pertama yaitu al-ilmu. Di manusia pertama kali itu adalah wajibnya mengilmui. Itu yang kita ketahui. Jadi apa saja itu mengilmui dulu, kan itu. Ya, diilmui dulu. Jangan kayak anak kecil. Dimasakkan ibunya enak-enak, nggak mau tahu, langsung tidak mau. Nah, itu ilmu anak kecil gitu. Jadi kalau kita nggak mau mengilmui kayak anak kecil, dia udah nggak mau dulu. Jadi dimasak enak kayak apa bilang nggak mau disuapin kabur. Nah, itu anak kecil. Nah, berarti itu jangan ditiru. Tapi itu sebetulnya jamaah mengingatkan kita. Orang tua pun juga jangan lari dari Al-Quran, ya kan? Itu sudah diberi oleh Dia Ta'ala Al-Quran, kitabun mubarak, ya kan? Kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal belum mengkaji, belum meneliti, sudah bilang nggak mau, udah nggak mau. Itu juga kayak anak kecil itu, jangan sampai seperti itu. Nah, maka di sini diterangkan ke kita sama. Di manusia seluruhnya itu punya 4 kewajiban. Dan kewajiban yang pertama itu adalah bukan ragu, bukan menolak, bukan berpaling. Itu anak kecil zaman gitu kan. Kalau yang pertama itu adalah apa jemaah? Mengilmui. Ya kan, mengilmui. Jadi apa saja itu diilmui dulu, gitu. Diketahui dulu. Dan hendaknya mengetahuinya apa? Bil adillati. Hendaknya mengetahuinya adalah bil adillati. Terlebih perkara yang utama, terlebih perkara yang besar. Jangan sampai kita perkara yang besar pun juga nggak mau tahu, udah menolak duluan. Nah, itu. Maka di sini terangkan kewajiban yang pertama adalah berilmu, dan berilmu ini adalah pertama mengilmui perkara yang besar, yaitu ma'rifatu nabiyihi, yang ketiga ma'rifatu dinil Islam. Nah, itu adalah ilmu yang paling besar. Di kewajiban pertama adalah berilmu, mengilmui, ya, mengenali, jangan ragu, jangan menolak, jangan membantah, jangan cuek, kan itu. Tapi intinya mau tahu, mau mengerti. Terus yang harus dimengerti pertama kali juga tentunya di dalam hidup ini mengerti sesembahan yang benar, ya kan? Mengenal Allah, ya kan? Terus mengenal nabinya, terus mengenal Islam. Dan kita hendaknya dalam mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam, jangan sampai salah kenalan, ya kan? Jangan sampai salah kenalan. Jangan sampai mengenalnya dari jalan yang tidak seyogyanya ditempuh, gitu. Jangan sampai salah cara. Maka beliau terangkan di sini mengenalnya hendaknya apa jamaah? Bil adillati, gitu. Kenalilah Allah, nabinya, dan dinnya melalui al-adillah, melalui dalil-dalilnya, dalil-dalilnya. Jangan melalui fakta satu orang, 2 orang yang mungkin itu perkecualian dipakai untuk dalil, ya, itu keliru. Tapi kita mesti mengenalnya bil adillah. Apa adillah itu? Al-adillah yaitu dalil. Apa itu dalil? Dalil yaitu ma yursidu ilal matlubi. Dinamakan dalil karena apa? Karena mampu menunjukkan, mampu membimbing, kepada yang dicari. Nah, itu dalil.
Nah, di sini kita mau mencari ilmu, mengenal Allah, dinnya, nabinya. Apa berarti dalilnya? Apa itu dalil? Apa yang bisa menghantarkan kita, membimbing kita kepadanya, kepada ma'rifatullah, kepada ma'rifatun Nabi dan dinul Islam. Beliau jelaskan di sini, ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, adapun dalil-dalil yang bisa membimbing kita, yursyiduna, mengarahkan kita kepada al-matlub dalam hal ini, dalam ma'rifatullah. Dalilnya adalah bisa sam'iyatun dan bisa juga akliyatun. Jadi kayak sini dijelaskan al-adillatu ala ma'rifati dzalik. Jadi dalil yang menunjukkan atas mengenal Allah, nabinya dan rasulnya dan agama Islam ini, dalilnya adalah bisa sam'iyah dan bisa pula akliyah. Apa itu sam'iyah? Apa itu akliyah? Nah, gitu. Beliau jelaskan dalil sam'iyah yaitu petunjuk-petunjuk yang dia itu sabata bil wahyi, yang dia itu memang menunjukkan kepada al-matlub dikarenakan memang dia adalah wahyu. Memang wahyu dari dia Ta'ala. Dia adalah al-wahyu dari dia Ta'ala yang maha tahu, yang maha mampu, yang maha bijaksana. Maka apa yang dia wahyukan adalah pasti mampu untuk dalil, mampu untuk yursyidu ilal matlub. Maka yang seperti ini namanya adilatun sam'iyah. Sam'iyah, kita tidak perlu eksperimen, ya kan? Nggak perlu eksperimen, kita nggak perlu praktikum dulu, nggak perlu penelitian, ya kan? Di waktu yang cukup panjang kan gitu. Nggak perlu menggali dari latar belakang apapun. Cukup sam'iyah, cukup mendengarkan wahyu. Nah, itu cukup mendengarkan wahyu, cukup mendengar apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah tertulis di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ini namanya adilatun sam'iyah. Ya, namanya adilatun sam'iyah. Nah, gitu. Makanya ini adalah namanya kemurahan dari Allah, jamaah. Kemurahan dari Allah. Dan manusia tidak usah heran dengan kemurahan dari Allah, nggak usah memandang aneh. Memang dia Ta'ala maha pemurah, ya kan? Memang dia maha pemurah. Ya, sebelum adanya manusia udah menciptakan alam semesta dan seisinya, kan itu. Manusia nggak pengen apa-apa, sudah diciptakan sebagai makhluk yang paling bagus, ya kan? Itu udah yang paling bagus. Di mana-mana disediakan udara, tinggal menghirup. Udaranya dibikin sedemikian rupa, dihirup tidak lari. Nah, kalau lari kamu nyari kemana? Padahal udara kan hebat itu, nerjang rumah aja bisa kok. Tapi kalau kita hirup nurut. Nah, Masya Allah. Dimana-mana ada. Itu kan udah kemurahan dari dia Subhanahu wa ta'ala. Maka udah sepatutnya kita manusia mau mendengar. Ya, mau mendengar apa yang dia Ta'ala firmankan, apa yang dia Ta'ala wahyukan, yang di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah As-Sahihah, kan gitu sama. Itu udah semestinya begitu. Itu yang bagus. Coba kamu bagus nggak kalau nggak mau ambekan? Kan nggak bagus. Kamu disuruh ambekan, malah protes. Bu, ya anu tuh Ustaz, nggak usah ambekan, habis urip malah si protes gitu. Masih belum terima ya gitu. Mintanya tidak usah bernapas, sudah hidup. Ada aja kekurangan yang diungkit-ungkit. Udah kemungkinan yang sangat
besar sekali. Tuh kita biar paham. Nek kita dipilih oleh Allah, tidak usah bernapas sudah hidup, nanti malah nggak paham. Nggak paham kalau kita itu suruh menerima wahyu, suruh menerima Al-Quran dan As-Sunnah, kan biar paham sebagaimana enaknya kita itu menerima sinar, menerima udara untuk telinga kita, untuk napas kita, untuk mata kita. Maka demikian juga enaknya kita adalah mendengarkan wahyu untuk menghidupkan hati kita. Kan gitu, itu ada maksudnya. Karena manusia diciptakan perlu bernapas. Ya kan gitu. Itu disengaja oleh Dia Ta'ala. Diciptakan bernapas, yang penting untuk bernapasnya sudah dilengkapi. Ya kan? Dilengkapi anggota badannya dan dilengkapi udara yang untuk bernapas. Kan gitu. Nah, maka pahamlah kita, oh iya, kita pun juga untuk hidupnya hati perlu wahyu. Ya kan, kita perlu wahyu untuk menghidupkan hati kita. Ya. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dari Al-Qur'an dan Sunnah nanti akan diterangkan di dalamnya, kajilah itu Al-Qur'an dan Sunnah, akan menjadi dalil, akan membimbing dan mengarahkan kita kepada yang kita cari. Dan yang kita cari apa jamaah? Mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar. Mengenal Nabi dengan benar. Apa ciri mengenal Allah dengan benar? Apa cirinya? Apa ciri mengenal Allah dengan benar? Ciri mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, kalau pengenalan kita yang kita tempuh dengan cara-cara tersebut menghantarkan kita mencintai Allah. Ya kan? Karena Dia Ta'ala enggak mungkin buruk. Dia Ta'ala maha suci. Dia Ta'ala tidak ada cacat dan kekurangan sedikit pun. Nah, kalau sampai orang mengenalnya kok sampai enggak cinta, berarti salah yang kenalan. Ya kan? Ya kenalan salah kan gitu. Ya kenalan berarti keliru jamaah kan gitu. Salah yang kenalan. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Karena ciri mengenal Allah yang benar, beliau terangkan di sini adalah mengenal yang bisa melazimkan kita yang mengenalnya menerima apa yang Allah syariatkan. Hati bisa menerima. Anggota badan bisa inqiyad, tunduk dan patuh. Kemudian secara kebersamaan menjadikan syariatnya sebagai hakim. Sebagai hakim yang memutuskan di antara kita. Kan itu. Itu namanya mengenal dengan benar. Memang Allah lah yang pantas menjadi hakim, maka syariatnya lah yang menjadi hakim. Kan gitu. Itu kalau mengenalnya benar. Kalau belum begitu berarti salah kenal. Salah kenal di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Demikian pula halnya mengenal nabinya. Ya, tentunya kalau mengenal yang benar itu akan membawa kepada kecintaan kepada nabi. Karena nabi itu adalah apa jamaah? Pilihan. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan salah memilih. Walaupun ada orang yang sempat protes kepada Allah, kan itu kan. Kenapa yang dipilih kok Muhammad? Kan itu. Kenapa yang dipilih bukan Utbah atau Utaibah? Kan itu kan itu. Kenapa kok bukan ini yang dipilih, kok Muhammad gitu. Nah itu. Maka ketika mereka protes begitu, Allah menjawab,
Kata Allah ayak simuna rahmata rabbik. Nah itu. Ya, gitu. Ayak simuna rahmata rabbik. Emangnya apakah mereka yang ditugasi membagi-bagi rahmat? Kan gitu. Dia terserah dia Ta'ala mau memilih siapa yang dia pilih yang layak menjadi nabi sebagai suri tauladan yang supaya apa yang dia sampaikan adalah merupakan petunjuk dan merupakan contoh untuk agama yang lurus, kan gitu. Ya ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikian kita memang dilatih untuk menerima. Sudah ada adilatun sam'iyah, maka terimalah itu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jujur aja. Kamu tangannya berapa? Enggak protes. Menerima aja. Nah, yang ngono kuwi lho enak kan gitu. Gitu terima aja gitu udah enak gitu ya kan itu. Enggak usah masih protes gitu. Kamu berapa telinganya? Kurang kemana posisinya? Udah menerima. Lah gitu loh. Lah kalau kalian diterima, kenapa enggak terima wahyu dengan baik gitu loh diterima itu sebagai adilatun sam'iyah. Terima aja udah enak gitu. Kalau telinga mau. Kalau wahyu nah, harimanya mau juga kan itu kan. Mau tuh jadiin adilatun sam'iyah itu karena itu yakin akan yursidu ilal matlub, itu akan membimbing ya kan kepada al matlub kan gitu. Itu udah kemudahan dari dia Ta'ala jamaah. Jadi enggak perlu praktikum, enggak perlu penelitian kan gitu. Enggak perlu banyak muqaddimah, cukup sam'iyah, cukup mendengar. Dengarkan wahyu itu, ya kan itu, dengar. Memang dinamakan adilatun sam'iyah. Memang kita tinggal mau mendengar, dengarkan. Terus taati, sami'na wa ata'na. Itu yang paling bagus. Ya, sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, di antara juga dalil jamaah yang bisa membimbing kepada al-matlub yang kita cari dinamakan dengan adilatun akliyah. Adilatun akliyah yaitu dalil-dalil ma yursidu ilal matlub yang berkemampuan dan berkapasitas untuk membimbing, tetapi ketetapannya, penentuannya dia dinilai mampu membimbing itu adalah dengan cara dilakukan an-nadhar wa ta'ammul. Dengan an-nadhar wa ta'ammul, dengan mau memperhatikan dan merenungkan. Ya kan? Mau memperhatikan dan merenungkan gitu. Dia mau memperhatikan dan merenungkan. Kemudian untuk masalah ini, untuk masalah dalil akal dalam rangka membimbing supaya manusia mengenal Allah, jamaah, tentunya akal di sini tidak bisa mandiri. Akal nggak mampu mandiri. Oleh karena tapi akal di sini perlu dibantu oleh yang menciptakannya, ya, oleh Rabbul Alamin, oleh Tuhan semesta alam yang Maha Esa. Sebagaimana beliau terangkan di sini, untuk dalil akliyah Allah Subhanahu wa ta'ala aktsara, telah memperbanyak, mengisyaratkan, bahkan menyebut terang-terangan di dalam Al-Quran, misalkan di banyak tempat, fakam min ayatin, alangkah banyaknya di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi qala Allahu fiha, yang di dalamnya Allah berfirman
wa min ayatihi. Wa min ayatihi atau inna fi dzalika la ayatan. Inna fi dzalika la ayatin. Nah, gitu kan? Nah, seperti itu adalah maksudnya apa jamaah? Maksudnya wa min ayati itu apa? Wa min ayatihi allati tadulu itu. Jadi kalau kita membaca kata wa min ayatihi dan di antara ayat-ayatnya, jangan kita nggak paham. Jadi wa min ayatihi dan di antara ayat-ayatnya maksudnya apa? Maksudnya di antara ayat-ayatnya allati tadulu ala ma'rifatillah. Itu loh. Ya. Harus begitu kita memahaminya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min aswajikum min anfusikum aswaja. Itu misalkan gitu kan, gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Itu misalkan gitu. Namanya wa min ayatihi apa artinya? Artinya wa min ayatihi allati tadulu ala ma'rifatillah. Nah gitu. Dan di antara ayat, di antara bukti yang menunjukkan gitu, yang menunjukkan untuk bisa mengenal Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Dia Ta'ala menciptakan pasanganmu dari dirimu, dari bangsa kamu sendiri. Jadi kalau kita kok jodoh, kita kok podo manusianya. Itu memang demikian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Coba, dipikir ya kan itu. Kita hanya dari setetes sperma. Kok ya jadi orang yang bisa ngelamar ditompo ya. Terus yang kamu lamar juga hanya dari setetes sperma, bisa jadi jodohnya. Itu min ayati. Ya kan min ayati itu di antara tanda-tanda yang menunjukkan atas mengenal kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu, ya kan. Nah, demikian. Ya kayak kita sendiri, kita punya ibu enggak gitu. Punya. Kamu tahu siapa ibumu? Tahu dari ayat. Ayatnya apa? Kasih sayang. Kan begitu. Jangan dari akte. Anak ayam nggak punya akte juga tahu ibunya kok. Anak ayam itu baru udah tahu ibunya tanpa akte. Ya akte sih penting. Kita harus punya akte. Tapi jangan dalilnya apa? Akte kalau itu ibu kita kan gitu. Harus dari kasih sayangnya kan itu, dari kasih sayangnya. Coba kamu cari siapa orang yang paling sayang kepada kamu. Tentulah ibumu. Kalau bukan ibumu, kamu salah kenal berarti. Kenapa? Kamu nggak mau tahu kasih sayang ibu. Kamu nggak mau tahu. Yang kamu tahu kasih sayangnya pacar. Dia nggak ngasih kamu, ya kan? Ya nggak ngasih kamu dulu waktu kamu masih kecil, dia nggak ngerti siapa kamu. Cuma sekarang ngencani kamu aja udah kamu sayang. Itu salah kenal itu kan? Itu salah kenal pasti kan gitu. Itu salah kenalan. Itu memang itu banyak orang salah kenal, itu banyak sekali orang salah kenal. Lupa atau nggak tahu cara mengenal orang tua. Apalagi ibu dan itu. Ibunya kerja, kamu pas tidur gitu. Nggak ngerti kan gitu, nggak ngerti repotnya ibu kerja, kamu kan tidur melulu enak kan gitu. Jadi nggak ngerti capeknya ibu kan gitu. Tahu tinggal makan aja protes gitu kan gitu. Itu memang orang harus disadarkan, ibu yang sangat sayang kepada anak-anaknya kan gitu ya. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tahu ibu dari sayang. Juga sama tahu dia tahu dari apa? Dari itu apa yang dia Ta'ala kerjakan, yang dalam menyebutkan apa yang dia Ta'ala kerjakan, Allah biasa menyebut dengan wa min ayatihi atau inna fi dzalika la ayah.
Kan gitu. Dia kalau inna fi dzalika laayah gitu. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun gitu. Jadi dipahami itu adalah ayat bagi orang yang berakal, jangan gitu. Jadi inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun gitu, terus itu adalah ada ayat bagi orang yang berpikir, jangan gitu. Harus pahami di inna fi dzalika laayah, di situ di dalam apa yang Allah sebutkan terdapat ayat, terdapat apa? Ayatan tadulu ala ma'rifatillah, kan gitu. Itu ada ayat, ada bukti yang menunjukkan atas mengenal Allah, hanya saja untuk mengenalnya melalui apa yang dia sebutkan, melalui perlu liqaumi yatafakkarun, perlu sedikit memikir, kan itu kan? Liqaumi yaqilun, orang yang mau punya akal yang bersih, bukan akal yang ditutupi oleh syahwat, kan itu. Bukan akal yang ditutupi syahwat. Kalau akal yang bersih akan bisa menerima. Makanya itu memang inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Kan itu orang yang berakal, orang yang akalnya bersih, orang yang akalnya tidak ketutupi syahwat gitu. Itu akan paham, akan mengerti di situ ada tanda kebesaran Allah, akan ada tanda ma'rifatullah, kan gitu. Ya, yang ikhwati bahagia rahimani wa rahimakumullah. Ya begitu, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini jemaah halaman yang lalu. Ya kan, mengenal Allah dengan apa kita mengenalnya? Dengan dua itu, ayatin sam'iyah atau ayatin syar'iyah. Seperti apa? Seperti qul huwallahu ahad. Gitu. Terus juga apa jemaah? Melalui ayatin akliyah. Apa itu? An-nazar fil ayati al-kauniyah allati hiya al-makhluqat. Apa misalnya? Misalnya apa yang disebutkan wa fil ardi ayatun. Wa fil ardi ayatun. Ma mana ayatun jamaah? Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ma mana ayatun? Ai fil ardi ayatun tadulu ala ma'rifatillah, tadulu ala annallaha wahidun alimun qadirun hakimun rahimun du sultan, kan itu kan demikian. Itu ada di itu fil ardi. Nah itu fil ardi, di dalam penciptaan bumi. Coba, di dalam penciptaan bumi, fil ardi, di dalam penciptaan bumi ada ayatun, ada ayat, ada bukti yang menunjukkan Allah adalah satu, maha tahu, maha mampu, maha bijaksana, maha kasih sayang, maha kuasa. Ya kan gitu. Itu demikian. Demikian juga wa fi anfusikum, juga di dalam penciptaan diri-diri kalian. Hanya saja ini apa jemaah? Lil muqinin, bagi yang yakin, bagi yang tidak dikalahkan oleh syubhat. Yakin kok, bagi yang tidak dikalahkan oleh syubhat. Teori yang mengatakan bumi ada dengan sendirinya, itu kan syubhat, kan itu yang membuat orang kalau nggak bisa mematahkan itu teori jadi ragu-ragu. Jadi bukan lil muqinin, jadi orang yang tidak yakin. Kalau yang yakin itu jelas, kita yakin jelas, kita bisa menolak syubhat, menolak syak dan ragu, jelas dalam penciptaan bumi. Bumi yang seperti ini diciptakan oleh Ta'ala, ini adalah ayatun, bukti tadul ala annahu anallaha wahidun alimun qadirun hakimun rahimun du sultan. Itu kan sama itu demikian. Ya. Juga dalam penciptaan diri kita. Ya itu dari kata ayatun mesti kita buat ayatun tadulu ala ma'rifatillah. Ya, seperti begitu. Ala ma'rifatillah, nah begitu. Ya ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah.
Dilanjutkan paragraf berikutnya, yuk. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyyati fa mithlu qawlihi ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah suratul Fath al-ayah wa qawluhu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul suratul Ali Imran bil adillatil aqliyati bin nadhari wa ta'ammuli fi ma ata bihi min al-ayatil bayyinatil lati a'zamuha kitabullahi azza wa jalla al-mustamilu 'ala al-akhbaris shadiqatin nafi'ati wal ahkamil maslahatil 'adilati wa ma jara 'ala yadayhi min khawariqil 'adati wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi allati la tasduru ila an wahyin wallati saddaqaha ma waqa'a minha. Dan adapun mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil-dalil pendengaran seperti contoh firman-Nya Ta'ala, Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, al-ayat, dan firman-Nya Ta'ala, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya para Rasul-Rasul. Suratul Ali Imran. Dengan petunjuk akal, dengan memperhatikan dan merenungkan apa-apa yang datang dari tanda-tanda yang jelas, apa yang beliau bawa, dari ayat-ayat yang jelas, yang paling besar adalah Kitabullah yang mengandung kabar-kabar yang benar dan bermanfaat dan hukum-hukum yang bermaslahat dan yang adil, dan apa yang telah terjadi dari mukjizat-mukjizat dan apa yang dengannya Nabi mengabarkan dari perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa disampaikan kecuali dengan wahyu, dan yang membenarkannya apa yang telah terjadi darinya. Ya. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Lihat sini tertib yang sangat bagus. Penyusunan kitab yang sangat rapi. Ya. Di sini beliau memberikan syarah di dalam al-adillah wa amma ma'rifatun nabi. Apa arti jemaah? Wa amma adillatu ala ma'rifatin nabi. Itu kan? Adapun dalil-dalil dalam mengenal nabi. Kenapa kok sini tiba-tiba mengenal nabi, enggak mengenal Allah dulu gitu? Kok tiba-tiba wa amma ma'rifatun nabi? Kok enggak wa amma ma'rifatullahi? Kok enggak gitu? Kenapa jemaah? Jawabannya karena adillatu ma'rifatillah sudah beliau sampaikan di depan waktu ma'rifatullah. Ya kan? Ya enggak? Iya kan, sana begitu, ada dalil namanya sana bukan sam'iyah, sana apa? Syar'iyah disebutnya kan? Disebutnya dalil syar'iyah dan dalil an-nadhar fil ayatil kauniyah kan gitu. Itu namanya akliyah toh? Kan begitu. Terus kedua, ketika beliau menjelaskan wa ma'rifatun nabiyihi, itu hanya diterangkan apa? SKL-nya. Standar kelulusannya kan gitu. Adapun dalilnya untuk mengenal nabi belum beliau jelaskan. Mengapa? Karena untuk meringkas ketika mencontohkan bil adillah. Ya kan itu kan? Maka memang itu beliau akhirkan untuk menerangkan bil adillah untuk contoh mengenal nabi secara sam'iyah dan akliyah. Nah itu. Ya ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita membaca ini yang tentunya aku sebetulnya nunggu antum
waktu membahas rifatun Nabi, apa dalilnya mengenal Nabi kan itu kan? Atau nggak ada yang tanya yang ini. Kalau saya arahkan nanti akan datang kan gitu. Tapi ada yang tanya, kamu semua sabar-sabar menunggu. Ya. Ya, ikhwan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memasuki contoh adillah dan dipraktekkan pada adilatu ma'rifatin nabi. Ya. Sekarang kita mau tanya, kamu tahu nabimu enggak? Siapa nabimu? Kamu tahu tentang nabimu? Dari mana kamu tahu? Dalil tok wa akliyah samiyah wa akliyah. Ya, alhamdulillah gitu. Dalil samiyah dan dalil akliyah. Ya. Yang paling gampang samiyah, itu gampang karena tinggal mendengar. Ya kan, mendengar. Misalnya kita mendengar dibacakan ayat Muhammadur Rasulullah. Nah, udah jelas, oh itu ada Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29 disebutkan Muhammadur Rasulullah. Kita dengarkan, oh iya itu Muhammad adalah utusan Allah. Ini paling bagus. Gak usah diteliti, gak usah direnungkan, ya toh, gak usah dikongreskan kan gitu. Udah denger itu dari Dia Ta'ala tuh wahyu Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Udah sami'na wa amanna, ya kan? Kami dengar dan kami beriman Muhammadun Rasulullah. Ini itu. Atau di lain surat wa ma Muhammadun illa rasul. Oh gitu ya kan itu. Dan Muhammad itu tidak lain melainkan seorang rasul. Selesai kita bacakan. Kita dengarkan Ali Imran ayat 144. Dan Muhammadun Rasul yang tidak aneh. Kenapa? Karena qad khalat min qablihi rusul, sudah berlalu sebelumnya Rasul. Apa yang aneh? Enggak ada yang aneh. Karena sudah ada Rasul yang sebelumnya kan gitu. Udah. Ini nama percaya lagi. Dan ini mudah. Karena apa? Kita hanya mendengar dari wahyu Allah. Namanya adilatun samiyah. Nah, berbeda kalau al-adilatul akliyah, ini perlu an-nadhar wa ta'ammul. Kita perlu memikirkan, betul enggak beliau itu nabi? Secara akal ini ya, kalau secara sam'iyah, secara syariah jelas. Wis enak dari Al-Qur'an Ustaz. Mana suratnya? Itu surat Muhammad. Surat Al-Fatah Muhammadur Rasulullah, atau surat Ali Imran wa ma Muhammadun illa Rasul. Selesai. Yang penting kamu tahu ayatnya, pernah dibacakan, pernah mendengar. Lalu sekarang gampang lagi, tinggal ngetik di HP kata Muhammadun, udah keluar nanti. Ya kan? Udah keluar gitu. Ya udah mau cari berapa udah ketemu semua gitu sekarang. Ya, tapi kamu dilatih di sini. Sekarang kita mau pakai akal ini, kita mau merenungkan dan mau memperhatikan bahwasanya Muhammad adalah Rasul tanpa wahyu ini, tanpa dari Al-Quran. Tapi kita mau tahu Muhammad adalah Rasul. Apa caranya? Caranya yang pertama beliau jelaskan zaman di situ apa? Yaitu an-nadhar wa ta'amul fi. Itu an-nadhar wa ta'amul fi ma atabihi. Jadi begitu. An-nadhar fi, at-ta'amul fi, memperhatikan dan merenungkan fi ma atabihi, di dalam apa-apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa, yang beliau atabihi, datang dengannya. Itu kan namanya apa yang beliau bawa. Datang dengannya kan apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa? Apa yang beliau datang dengannya? Minal ayatil bayyinat. Beliau membawa al ayatil bayyinat, membawa
mukjizat, membawa bukti-bukti yang bayyinat, bukti yang jelas dan menjelaskan. Bukti yang jelas dan menjelaskan. Apa di antara al-ayatil bayyinat yang beliau bawa, yang jika direnungkan dan diperhatikan itu menunjukkan beliau adalah Rasul? Apa jemaah? Satu, dimulai dari yang paling besar. Apa itu? A'dhamuha kitabullahi azza wa jalla. Beliau membawa Al-Qur'an. Nah, gitu. Beliau datang membawa Al-Qur'an. Nah, kita mau membuktikan beliau itu nabi, ya, perhatikan, renungkanlah Al-Qur'an yang beliau bawa. Yang mana kitabullah azza wa jalla yang beliau bawa adalah kitab yang al-mustamil. Kitab yang mengandung apa saja? Satu, al-akhbar as-shadiqah an-nafi'ah. Bagaimana? Mengandung berita-berita yang benar dan penuh manfaat. Nah gitu. Jadi Al-Quran di dalamnya mengandung berita-berita yang beritanya benar dan beritanya penuh manfaat. Juga Al-Quran mengandung al-ahkam al-muslihah, al-adilah. Hukum-hukum yang ada padanya, hukum-hukum yang muslihah, hukum-hukum yang menciptakan maslahat, hukum-hukum yang menjadikan soleh, ya kan itu kan? Hukum-hukum yang menjadikan apa soleh itu? Hukum-hukum yang menjadikan soleh, hanya muslihah, bikin maslahah yang menjadikan soleh, yang menjadikan orang itu soleh, jadi orang yang lumrahnya orang, ya kan? Lumrahnya hamba. Itu namanya ahkam al-muslihah, dan jika direnungkan hukum-hukumnya adalah adilah, adalah adil, menempatkan berbagai pihak pada tempatnya masing-masing, pada porsinya masing-masing. Nah gitu. Itu satu. Kita berjamaah an-nazar di dalam al-ayatil bayyinah dengan cara merenungkan Al-Qur'an. Direnungkan Al-Qur'an dari sisi akhbar dan ahkam. Yang kedua apa jamaah? Yang kedua di antara al-ayatil bayyinah adalah majara ala yadaihi min khawarikil adat. Itu yang kedua. Jadi wa majara itu wawunya wawu atop, mana atopnya? Atopnya ke kitab, ya kan? Ke kitab, jangan atopnya ke akhbar. Jangan kitab yang mengandung akhbar, mengandung ahkam, mengandung majaro, jangan gitu, ya kan? Nah, tapi itu majaro atopnya kemana? Ke kitab. Jadi kita mengambil bukti dan dalil ke Rasulan beliau dari kitabullah, diteliti, direnungkan akhbar dan ahkamnya. Kan itu. Itu titik selesai kan itu. Yang kedua, cara lain juga bisa. Bisa cara lain tidak pakai kitab atau selain kitab. Apa misalnya? Majara ala yadaihi min khawarikil adat. Nah, yang kedua itu. Ya, kita merenungkan itu, an-nazar wa ta'amul di dalam apa yang terjadi pada beliau, melalui beliau kejadian-kejadian yang itu khawarikil adat. Kalau itu kejadiannya adalah khawarikil adat, di luar kebiasaan manusia, maka menunjukkan beliau adalah ada yang mengutus. Ada yang mengutus, kan gitu. Kalau dia nggak ada yang mengutus, nggak mungkin bisa khawarikil adat. Jadi itu.
Ya mana mungkin anak kecil bisa menghadapi orang-orang dewasa dan tua yang jumlahnya banyak. Kalau nggak ada yang begini, ya kan? Yang mengutus kan gitu. Tentu ada. Kalau nggak ada nggak mungkin itu. Nggak masuk akal, nggak bisa. Itu renungkanlah kan itu. Itu renungkanlah kan itu. Kok beliau manusia biasa, tapi kok beliau bisa melakukan apa yang khawarikil adat, apa yang di luar kemampuan seluruh manusia. Kalau orang nggak kayak gini, nggak bisa kayak gini, ini kok terjadi. Oh, berarti ini ada yang mengutusnya. Ini bukan dari Muhammad semata, dari yang mengutus Muhammad. Itu loh, itu nanti kan merenungkan. Namanya merenungkan itu namanya an-nadhar wa ta'amul fi majara ala yadaihi min khawarikil adat. Itu namanya kita cari gitu. Ini di luar kebiasaan, ini di luar teori manusia, ya kan? Ini di luar teori manusia. Kok bisa gitu? Kok bisa bulan purnama cuman diduding terbelah dua dan antara kedua belahannya gelap, ada jarak kan itu. Kok bisa? Ini diduding. Ya duding ya lampu menengah ya duding. Bismillah ya meneng wae. Nah waktu itu Nabi duding bulan ya kan, duding bulan terbelah dua, namanya khawarikil adat. Seharusnya siapapun yang duding, namanya diduding ya utuh lah, cuma diduding gitu kan, ya utuh. Masa belum diduding bisa ada? Nah itu, jadi tangannya remote itu. Zaman dulu tangannya jadi remote, bayangkan ini. Jadi remote membelah bulan itu kan khawarikil. Jadi ini ada yang mengutusnya, nggak mungkin ini semata-mata hebatnya dudingannya Muhammad. Ini namanya kita renungkan wa majara min khawarikil adat. Ya, yang ketiga, ikhwati fillah, di antara yang kita renungkan juga itu akan menunjukkan beliau adalah nabi. Apa itu? At-ta'ammul wan nadhar fi ma akhbara bihi min umuril ghaibi allati la tasduru illa an wahyin wallati saddaqaha ma waqa'a minha. Nah gitu. Kita merenungkan apa yang beliau beritakan. Kalau tadi apa yang terjadi dari tangan beliau duding bulan. Ya kan? Sekarang apa yang terjadi melalui lisan beliau? Beliau mengabarkan. Yang beliau kabarkan berita ghaib. Berita yang memang nggak akan ada yang mampu mengabarkan apa yang belum terjadi. Atau udah terjadi seperti kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Kahfi, yang udah berlalu jauh kan itu. Nah beliau nggak mungkin bisa memberitakan itu kecuali tasduru an wahyin, kecuali itu adalah pasti karena beliau mendapatkan wahyu. Dan ternyata sebagian yang udah terjadi membuktikan kebenarannya. Oh bener, ini bukan manusia biasa. Buktinya bisa memberitakan apa yang gaib. Bener-bener dia adalah hanya menerima wahyu. Nah itu karena dalil akal untuk kita, oh iya Nabi memang Muhammad bener-bener Nabi. Nah itu. Ini beliau mendatangkan berapa dalil sam'i di sini beliau? 2 dalil sam'i kok. Iya. Dalil sam'i berapa? 2. Al-Fat dengan Ali Imran. Beliau mendatangkan berapa dalil akli? Nah baru 3 kan itu kan. 3 kitabullah, 2 majaru ala yadaihi, 3 ma akhbarobi. Iya kan, nah itu 3 itu. Ya itu yang mungkin yang kita bahas kali ini itu dulu. Kita lanjutkan pada maghrib insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya di